Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, jumpa lagi dengan saya Bambang Triawan dari Invest Coach. Para leaders, untuk mewujudkan sebuah organisasi yang berkinerja tinggi, ada beberapa prasyarat yang harus kita siapkan. Tentu membangun organisasi berkinerja tinggi dengan high performance culture ini adalah tidak mudah. Ya, kita harus menyiapkan suatu lingkungan yang kondusif, lingkungan yang benar-benar cocok ya dan tepat untuk membangun sebuah kultur kinerja tinggi. Pertama, syaratnya untuk membangun high performance culture adalah tingkat kepercayaan yang tinggi. Orang-orang di dalam organisasi yang berkinerja tinggi itu, mereka membangun kredibilitasnya melalui pengembangan karakter-karakter secara berkelanjutan dan juga pengembangan kompetensi-kompetensi secara berkelanjutan. Yang membuat kita dipercaya ini adalah karakter dan kompetensi. Ya, ketika kompetensi kita bermasalah, maka ya kita tidak dipercaya. Ketika kompetensi tidak bermasalah tapi karakter bermasalah, maka kita pun tidak dipercaya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah membangun kepercayaan yang kuat, untuk membangun sebuah organisasi dengan high performance culture dibutuhkan visi jangka panjang yang kuat. Ya. Kita harus mendevelop visi bersama. Ya. Visi ini berisi cita-cita apa yang diharapkan organisasi di masa depan. Ya. Kira-kira bagaimana bentuk organisasi kita nanti kalau kita sudah melakukan kerja-kerja besar, kerja-kerja luar biasa. Ketika kita sudah berjuang bersama, ya, kira-kira seperti apa wujud organisasi kita nanti di masa depan, gitu ya. Ya, sehingga ya, dengan adanya visi bersama yang kuat ini, maka orang-orang siap untuk menunjukkan kinerja atau performa yang luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah kalau kita ingin memiliki kinerja tinggi di organisasi kita, maka mulailah untuk menetapkan sasaran-sasaran kerja yang jelas dan terukur. Mengatakan kepada orang, ayo bekerja lebih keras, ayo bekerja lebih giat, itu tidak cukup. Ya, setiap orang harus diberikan sasaran-sasaran kerja yang jelas. Ya, karena itu kita tidak boleh gitu ya, antipati dengan tools, pengukuran kinerja dan lain-lain yang disebut dengan key performance indicator, key result area, balance scorecard, ya, ataupun apapun jenisnya yang semuanya tujuannya adalah tidak lain untuk bagaimana supaya sasaran-sasaran kerja yang jelas dan terukur di dalam organisasi itu bisa dipetakan, ya, sehingga orang-orang bisa menunjukkan performa terbaik yang terukur. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah wujudkan eksekusi yang maksimum di semua lini organisasi. Pastikan bahwa orang-orang kita betul-betul melakukan yang terbaik. Work faster, work better, ya, work smarter, semua itu harus dikeluarkan. Ya, semua itu harus menjadi budaya kerja di organisasi kita. Maka akan terwujud organisasi berkinerja tinggi. Kemudian yang kelima, berikan ya umpan balik yang kontinu ya, kepada semua orang yang telah menunjukkan kinerjanya. Pemimpin harus menyediakan waktu untuk memberikan umpan balik yang jujur ya kepada semua timnya. Ya, bila perlu individu per individu. Apakah itu bentuknya melalui performance review, apakah itu dalam bentuk coaching pekanan, silahkan pilih ya mana cara yang terbaik. Ya, masing-masing memiliki keunggulannya masing-masing. Ya. Kemudian yang keenam adalah ya, pemimpin kalau ingin membangun organisasi berkinerja tinggi harus menambah satu peran penting di dalam dirinya, yaitu sebagai seorang coach. Ya. Ia harus mentransformasikan dirinya menjadi seorang coach. Ya, karena kalau tidak bisa melakukan coaching, ya, maka peluang kita untuk mengeluarkan potensi orang-orang yang bekerja bersama kita menjadi sangat terbatas. Ya, coaching adalah metode terbaik saya rasa di masa kini untuk mengeluarkan potensi orang yang terbaik di dalam bekerja. Ya. Kemudian yang kedelapan, bangun budaya tim yang kuat. Ya, dengan memperkuat budaya kerjasama, budaya sinergi, maka tidak ada masalah-masalah kinerja yang tidak bisa kita selesaikan bersama-sama. Ya, bersama kita bisa, bersama kita kuat. Ya,
Kalau orang-orang itu semua sudah tumbuh menjadi high performer, tetapi mereka tidak mampu bekerja bersama-sama secara harmonis, maka ini juga akan sangat mempengaruhi kinerja ke depannya. Kemudian yang kesembilan, bangun loyalitas yang kuat. Ketika loyalitas orang dalam bekerja sudah sangat kuat, ya, maka ya, krisis besar, masalah besar akan menjadi kecil. Orang-orang dengan sepenuh hati ya, dapat bersabar menghadapi masa-masa sulit yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaannya. Bangun loyalitas. Bagaimana caranya membangun loyalitas? Ya, maka pemimpin harus menjadi orang yang senantiasa suka berkorban untuk timnya. Jangan menjadi pemimpin yang egois. Jangan menjadi pemimpin yang senantiasa mengutamakan kepentingannya sendiri. Ya, sehingga orang-orang pun menjadi tidak loyal. Ya. Kemudian yang terakhir adalah terus berinovasi. Ya. Ada nggak cara baru untuk meningkatkan keunggulan produk atau jasa organisasi kita? Ya, ada nggak solusi baru untuk meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan kita ke tingkat yang lebih tinggi? Selalu mencari jalan keluar, lakukan turn around, lakukan sesuatu yang baru. Jangan menjadi orang yang melihat organisasi atau perusahaan kita tuh puas gitu ya. Wah, ini udah bagus banget nih. Kayaknya saya tidak perlu untuk melakukan perubahan-perubahan atau inovasi-inovasi lanjutan. Gitu. Lakukan sesuatu yang lebih baik gitu ya, doing better, doing faster, doing smarter ya. Lakukan sesuatu yang lebih bagus lagi gitu ya, agar organisasi kita senantiasa bisa mengalami progres ya, perkembangan yang baik ke depannya. Selamat membangun sebuah organisasi dengan high performance culture. Saya yakin para leader sekalian bisa melakukan ini. Mulailah dengan membangun kepercayaan. Sebuah langkah yang sangat fundamental, sangat penting sekali. Ya, ketika kepercayaan ini selama ini telah hancur, telah rusak, ya, maka tugas utama kita adalah kembali mengumpulkan trust ini, ya, menggali lagi komitmen orang-orang, ya, mulailah dengan ya, membangun kredibilitas diri, mulailah dengan membangun kredibilitas orang-orang kita secara lebih baik lagi. Maka dari situ perjalanan menuju organisasi high performance culture akan bisa kita mulai. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.